Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil wahhab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, atas izin Allah kita kembali bersama dalam kajian Asmaul Husna yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'a asyar min asma'illahil husna al-wahhab. Yang ke-17 dari Asmaul Husna adalah Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah yang maha memberi pada setiap kebutuhan hambanya. Allah yang maha memberi kepada setiap hajat hambanya. Dalam mengabulkan hajat-hajat hambanya atau kebutuhan-kebutuhan hambanya, Al-Wahhab tidak mengharapkan untuk diganti atau tidak mengharapkan hal-hal yang lain di dunia ini maupun di akhirat nantinya. Adapun Al-Wahhab memerintahkan kepada hambanya untuk bertakwa, bersedekah, sholat, bersyukur, ibadah. Itu kembali manfaatnya kepada hambanya, bukan untuk Allah Al-Wahhab. Maka saudaraku, jangan sekali-kali berpikir bahwa Allah memerintahkan kita berzikir agar Allah menjadi lebih mulia. Allah memerintahkan kita sholat agar Allah menjadi lebih tinggi. Bukan. Sebesar apapun ketakwaan hambanya, sebesar apapun ketakwaan kita, kesyukuran kita, sedekah kita, ibadah kita, sama sekali tidak menambah kemuliaan Allah Al-Wahhab. Demikian pula sebaliknya. Sebesar apapun maksiat kita, menentangnya kita kepada Allah, sama sekali atau sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan Allah Al-Wahhab. Saudaraku yang berbahagia, Allah melarang perbuatan maksiat itu karena untuk kebaikan hambanya, untuk kebaikan kita. Sebab setiap maksiat mengandung kemudorotan atau bahaya, maka Allah larang itu bagi kita. Saudaraku yang berbahagia, Al-Wahhab adalah yang maha memberi setiap yang kita perlukan, yang maha memberi pada setiap yang kita butuhkan. Dalam doa kita senantiasa mengharapkan rahmat-Nya. Dalam surah Ali Imran ayat 8, wahab lana min ladunka rahmatan, dan berikan kepada kami dari sisimu ya Allah kerahmatan atau kasih sayang. Nah, apa kasih rahmat itu? Di antaranya yang termasuk sebagai rahmat Allah adalah yang pertama, keimanan, tauhid, ma'rifat. Kita bisa beriman, itu rahmat Allah. Kita bisa mentauhidkan Allah, itu rahmat Allah. Kita bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna, ini juga rahmat Allah. Kemudian yang kedua, ketaatan kita, ibadah kita pada anggota badan kita, ini juga menjadi rahmat Allah. Kita bisa mengaji adalah rahmat Allah. Bisa membaca Al-Quran, bisa melaksanakan sholat, membaca sholawat, berzikir dan sebagainya. Itu adalah merupakan rahmat Allah. Orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah dalam hal ini akan sulit untuk diajak mengaji, malas diajak sholat, banyak alasan untuk diajak membaca Al-Quran. Kemudian yang termasuk rahmat Allah adalah kita bisa menghindari atau kita terhindar dari segala godaan perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita. Namun kita mampu menghindarinya, itu adalah rahmat Allah. Kemudian apalagi yang termasuk rahmat Allah? Termasuk keamanan, kesehatan, kecukupan dalam hidup, kemudahan-kemudahan yang kita jumpai, itu bagian dari rahmat Allah. Kemudian termasuk rahmat Allah apa? Kemudahan dalam sakaratul maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudahan kita dalam sakaratul maut, husnul khotimah adalah merupakan rahmat Allah. Lalu kemudahan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur kelak ketika kita sudah ada di alam baka, itu juga merupakan rahmat Allah. Lalu kemudahan hisapan pada hari kiamat.
lalu bertemu dengan Allah di dalam surga, itu adalah puncak dari rahmat Allah. Jadi saudaraku, kalau kita berdoa Allahumma arhamni atau wahabil ana min ladunka rahmah, kita mohon kerahmatan, berarti kita memohon beberapa poin tadi. Saudaraku yang berbahagia, jadi Al-Wahhab itu juga berarti Allah yang maha memberikan rahmat kepada kita semuanya tanpa meminta imbalan sedikit pun, semata-mata karena karunia, semata-mata karena anugerah. Juga Allah yang maha memberikan rahmat kepada semua makhluknya, semua makhluk ciptaannya di alam semesta ini. Saudaraku yang berbahagia, buah iman dari Al-Wahhab, manakala kita meyakini kepada nama Allah Al-Wahhab ini, maka akan membuahkan perilaku yang pertama. Kita akan menjadi orang-orang yang senang memberikan sesuatu kepada orang lain semata-mata karena Allah. Tidak mengharapkan balasan, bukan karena yang lain. Hanya yarjuna rahmatahu, semata-mata mengharapkan rahmatnya Allah. Bukan berharap kepada makhluk, tapi hanya berharap kepada Al-Khaliq, Al-Wahhab. Kemudian saudaraku yang berbahagia, yang kedua, buah iman kita kepada Al-Wahhab adalah kita tidak mudah kecewa terhadap dunia yang belum kita dapatkan. Sebab kita tidak mengharapkan apapun dan siapapun, kita hanya berharap kepada Al-Wahhab. Kenikmatan bagi kita adalah bukan ketika kita mendapatkan, tetapi ketika kita bisa mempersembahkan atau memberikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain dengan karena Allah. Yang ketiga, buah iman dari Al-Wahhab adalah kita tidak akan pernah peduli dengan penghargaan manusia atau penilaian manusia. Dipuji ataupun dicaci sama saja bagi kita. Asal yang kita lakukan adalah benar, caranya benar, kemudian niatnya juga benar, pelaksananya juga benar, semata-mata hanya mengharap penilaian dari Al-Wahhab. Saudaraku yang berbahagia, demikian penjelasan singkat Al-Wahhab. Semoga kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneladani segala kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Wahhab. Semoga Allah meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.